Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau sampah yang kita hasilkan tiap hari itu sebetulnya bisa jadi semacam harta karun? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas aturan mainnya langsung dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang bank sampah. Yuk kita cari tahu gimana caranya mengubah sampah jadi sesuatu yang lebih berharga. Coba deh kita renungin sebentar. Setiap hari kita pasti buang sesuatu kan? Tapi pernah nggak kita berhenti dan nanya, ini semua perginya kemana ya? Udah bener belum ya cara kita ngelolanya? Nah, peraturan inilah yang coba ngasih kita jawabannya. Semacam panduan, biar pengelolaan sampah kita jadi jauh lebih baik. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa peraturan ini penting banget. Terus, kita kenalan sama konsep bank sampah itu sendiri. Lanjut, kita lihat aturan mainnya kayak gimana, telusuri prosesnya dari awal sampai akhir, dan ditutup dengan dukungan dan insentif apa aja yang ada. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngomongin teknisnya, di mana caranya, penting banget buat kita paham dulu kenapa sih peraturan ini dibuat, apa tujuan besarnya. Intinya tuh ada di sini nih. Peraturan ini berdiri di atas 3 pilar utama, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Jadi tujuannya adalah gimana caranya sampah itu bisa dikelola, biar punya nilai ekonomi, bikin masyarakat sehat, dan pastinya aman buat lingkungan kita. Inilah yang disebut ekonomi sirkular. Jadi nggak ada lagi yang namanya sampah. Semuanya bisa jadi sumber daya baru yang terus berputar. Sekarang, yuk kita kenalan sama tokoh utamanya, si bank sampah. Mungkin beberapa dari kita udah sering dengar istilah ini. Tapi apa sih sebetulnya definisi resminya menurut peraturan pemerintah? Gampangnya gini deh, bayangin aja kayak bank pada umumnya. Cuma di sini kita nggak nabung uang, tapi kita nabung sampah yang udah dipilah. Nah, sampah ini punya nilai, dan nilainya itu dicatat di buku tabungan kita. Keren kan? Cara yang cerdas buat mengubah sampah dari yang tadinya masalah jadi sebuah aset. Nah, sistem bank sampah ini ada 2 level. Ada yang namanya Bank Sampah Unit atau BSU. Ini ibaratnya kantor cabangnya yang ada di dekat kita, kayak di tingkat RT, RW, atau di sekolah. Terus ada Bank Sampah Induk atau BSI, ini kantor pusatnya di tingkat kota atau kabupaten. Tugasnya ngumpulin sampah dalam skala yang lebih gede, biasanya dari BSU-BSU di sekitarnya. Eits, tapi tunggu dulu. Mendirikan dan menjalankan bank sampah itu nggak bisa sembarangan loh. Ada aturan mainnya biar semuanya berjalan dengan baik, teratur, dan yang paling penting aman. Yuk kita lihat syarat-syarat utamanya. Coba perhatiin deh peraturannya ngebedain syarat fasilitas antara BSU dan BSI. Kalau hal-hal dasar kayak area pemilahan dan lokasi yang gampang dijangkau, itu dua-duanya wajib punya. Tapi karena bank sampah induk ini skalanya lebih besar, mereka punya syarat tambahan. Wajib punya alat pengolah sampah dan kendaraan angkut sendiri. Jelas ya bedanya? Terus siapa yang berwenang? Nah, ini juga udah diatur dengan jelas. Kalau BSU yang skalanya desa atau kelurahan, itu didirikannya oleh kepala desa atau lurah. Nah, kalau BSI yang levelnya lebih tinggi, itu wewenangnya ada di tangan bupati atau wali kota. Ini nunjukin kalau pemerintah daerah terlibat langsung dan punya peran penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana sih alur perjalanan sampah kita begitu masuk ke dalam ekosistem bank sampah ini? Yuk, kita ikutin jejaknya langkah demi langkah. Alurnya ini sebenarnya ngikutin prinsip 3R yang pasti udah nggak asing lagi buat kita. Tahap pertama itu pengurangan, yaitu reuse atau menggunakan kembali. Lanjut ke tahap kedua, penanganan, ini mencakup kegiatan memilah dan mengumpulkan. Dan yang terakhir, pengolahan atau recycle, di mana sampah diubah jadi produk baru. Nah, yang menarik, peraturan ini menekankan banget kalau langkah yang paling penting itu justru yang paling awal, pengurangan. Jadi, ini bukan cuma soal daur ulang, tapi lebih ke gimana caranya kita mencegah sampah itu muncul dari awal, dengan cara memakai kembali barang-barang yang kita punya. Dan contoh-contohnya tuh beneran inspiratif dan gampang ditiru. Peraturan ini bahkan ngasih ide-ide kreatif loh. Misalnya, bungkus kopi sasetan bisa dianyam jadi taplak meja. Atau kaleng bekas susu bisa jadi tempat pensil yang lucu. Ini bukti nyata kalau kreativitas itu bisa jadi senjata ampuh buat ngurangin sampah. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini juga krusial banget. Gimana caranya pemerintah memastikan sistem bank sampah ini bisa terus hidup dan berkembang? Jawabannya ada di dukungan, kemitraan, dan juga insentif. Kata kuncinya di sini adalah
Kemitraan. Jadi bank sampah ini bukan lagi cuma dianggap sebagai inisiatif warga biasa, tapi diakui sebagai sebuah gerakan kolaboratif yang didukung secara resmi oleh pemerintah. Bank sampah bisa jadi mitra strategisnya Pemda buat ngurusin lingkungan. Bentuk dukungannya juga konkret banget. Ada kerjasama formal buat operasional, ada pembinaan kayak pelatihan buat para pengelolanya biar makin jago. Dan yang gak kalah seru, ada insentif atau semacam hadiah buat bank sampah yang kinerjanya bagus. Jadi ada apresiasi yang nyata buat yang udah kerja keras. Jadi gitu ceritanya. Aturannya udah ada, sistemnya jelas, dukungannya pun disiapin. Sekarang bolanya ada di tangan kita semua. Setelah tahu semua ini, pertanyaan besarnya kembali ke diri kita masing-masing, kira-kira apa ya satu langkah nyata, sekecil apapun yang bisa kita mulai dari sekarang di lingkungan kita? Coba deh pikirkan.